Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. فإن شاء الله تعالى في هذا اليوم 29 من شهر رمضان سنة 1446 للهجرة نواصل قراءتنا في الملخص في شرح كتاب التوحيد. Pada siang hari ini 29 Ramadan, di hari terakhir Ramadan atau besok jika tidak terlihat hilal masih Ramadan. Kita kembali melanjutkan pembacaan kitab Mulakhas fi syarh kitab Tauhid. Kita sampai pada bab la yuzbah lillah makanin fihi yuzbah li ghairillah. Tidak boleh untuk beribadah menyembelih hewan kurban di tempat yang dimana di situ juga disembelih hewan kurban untuk selain Allah. Nah, karena itu adalah perbuatan kesyirikan. Menyembelih untuk selain Allah perbuatan kesyirikan. Sehingga kita tidak boleh beribadah kepada Allah, menyembelih untuk Allah di tempat kesyirikan. Kita baca ayatnya kemarin telah kita baca, kemudian juga hadis Sabit bin Dhahhak. Kita telah baca makna ijmali, makna umum dari hadis ini. Kemudian kita lanjutkan munasabatul hadis lil bab. Kesesuaian hadis ini dengan judul bab. Anna fihi al-man'a min adz-dzabh lillah fil makan alladzi kana fihi wathanun min awthanil jahiliyah aw fihi 'idun min a'yadihim walau ba'da zawalihi. Di dalam hadis ini, hadis Thabit bin Dhahhak, ya di situ disebutkan ada orang yang bernazar untuk menyembelih di buana, kemudian bertanya kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah eh, memperincinya. Apakah di sana ada sesembahan kaum musyrikin? Apakah biasa orang musyrikin melakukan peribadahan-peribadahan di situ? Kal- Nah, kemudian dijawab tidak ada, maka barulah Rasulullah memerintahkan untuk menunaikan nazar di sana di buana. Nah, maka di sini Syekh Shalih Al Fauzan mengatakan di dalam hadis tersebut terdapat larangan dari menyembelih untuk Allah, ini padahal untuk Allah yang boleh bahkan itu takarrub suatu ibadah, namun dilarang ketika dilakukan di tempat yang di sana ada patung-patungnya. Min ausanil jahiliyah, wasan dari wasan-wasan jahiliyah, patung kaum musyrikin. Atau di sana terdapat dilakukan idun min a'yadihim, kegiatan-kegiatan rutin mereka, biasa kumpul-kumpul. Nah, demikian kalau tempatnya seperti itu maka tidak boleh melakukan adzabah lillah, menyembelih untuk Allah. Walau ba'da zawalihi, walaupun tempat tersebut sudah tidak aktif lagi, ya digunakan untuk peribadahan kaum musyrikin, namun itu pernah digunakan di situ, maka tetap saja walau ba'da zawali, walaupun sudah tidak ada, kita tetap dilarang sesuai dengan judul bab. Kemudian kita lanjutkan ma yustafadu minal hadis, faedah yang dapat kita ambil dari hadis ini, pelajaran apa aja yang dapat kita ambil. Yang pertama, al-man'u minal wafa' bin nadri idza kana fil makanil ladzi uyyina lahu watan walau ba'da zawalihi. Larangan untuk menunaikan nazar, nazar untuk menyembelih tadi, kalau tempatnya ternyata, ya tempat yang ditentukan di nazar tersebut, saya bernazar untuk menyembelih unta di daerah A. Nah, kalau tempatnya tersebut terdapat wasan, ya, suatu sesembahan, patung, batu, atau pohon, atau kuburan, ya semua yang disembah, kalau terdapat di situ, maka dilarang untuk menunaikan nazarnya. Walaupun wasan atau patung atau sesembahan tadi sudah tidak ada. Yang kedua, al-man'u minal wafa' bin nadri bimakani idil jahiliyah walau ba'da zawalihi. Yang sama yang kedua, larangan menunaikan nazar di tempat, nah, yang mana di situ biasa ada id, id orang-orang musyrikin. Nah, walaupun sudah tidak
digunakan orang-orang musyrik. Walau ba'da zawalihi. Ya, seperti yang nomor satu tadi. Larangan menunaikan nazar di tempat yang apa namanya terdapat puasan. Walau ba'da zawalihi. Walaupun setelah zawali hilangnya atau sudah tidak ada lagi. Yang ketiga, istifsalul mufti minal mustafti qabla al-fatwa. Nah, faedah yang ketiga adalah eh, merinci. Seorang mufti hendaknya merinci dari pertanyaan orang yang meminta fatwa sebelum berfatwa. Nah, demikian yang dilakukan Rasulullah ketika sahabatnya bertanya, boleh tidak menyembelih di tempat buana? Kemudian dirinci, ada ini atau tidak ada? Apakah ada patung? Apakah digunakan untuk apa namanya beribadahan? Aidun min a'yadim. Apakah ada hari Aid? Orang-orang musyrik dirinci terlebih dahulu. Baru ketika sudah jelas, baru diberikan fatwa. Aufi bin Adrik. Kemudian yang keempat, sadud dari atil muftiyati ila syirki. Menutup celah yang dapat mengantarkan kepada kesyirikan. Nah, ya, ini menyembelih di tempat orang-orang musyrik akan mengantarkan kepada kesyirikan. Yang kelima, tarkul musyabahatil musyrikin fi ibadatihim wa a'yadihim wa in kana la yuqsad dzalika. Meninggalkan musyabahah, ya syabaha yusyabihu, fa'ala yufa'ilu. Meninggalkan tasabuh, menyerupai orang-orang musyrik. Ya, kita dilarang untuk menyerupai orang-orang musyrik dalam hal peribadahan mereka, dalam hal Id mereka, ya, hari raya mereka, walaupun tidak dimaksudkan, tidak maksud, tidak memaksudkan untuk tasyabuh. Nah, sama saja, maka ini dilarang di dalam agama Islam. Ya, mungkin ada yang beralasan, innamal a'malu binniyat. Nah, namun disebutkan Syekh di sini bahwa itu sama saja dilarang. Yang keenam, an-nadzabaha lillah fil makan alladzi yuzbah fihi al-musyrikun atau yadhbahu fihi al-musyrikun aw yatakhidunahu mahallan li'idihim maksiyah. Bahwa hadis ini menunjukkan menyembelih untuk Allah di suatu tempat yang di sana orang-orang musyrik juga menyembah atau menyembelih untuk selain Allah. Kita menjadikannya tempat Aid, tempat kumpul-kumpul mereka, tempat hari raya mereka, ya menyembah atau adzabah yang seperti ini, menyembelih seperti ini, ibadah taqarrub, kita mendekatkan diri, niatnya mendekatkan diri kepada Allah, kita mempersembahkan ini sapi atau sesembelihan untuk Allah. Namun jika dilakukan di tempat seperti ini, itu malah berubah menjadi maksiat. Wala'iyadzubillah. Sudah rugi. Berapa harga sapi? 20 juta. 6. Capek-capek kita pergi ke tempat tersebut. Namun ternyata ini tidak bernilai ibadah. Ternyata ini malah terhitung sebagai dosa maksiat. Kemudian yang ketujuh, anna nadhrul maksiyah la yajuzul wafa'u bihi. Nadar maksiat tidak boleh untuk ditunaikan. Nah, fa'innahu la wafa'a linadrin fi maksiatillah. Tidak boleh ditunaikan. Nah, saya harus melakukan demikian demikian dan ternyata itu adalah kemaksiatan. Maka ini tidak boleh ditunaikan nazarnya. Kemudian yang kedelapan, anan nadra alladzi la yamlikuhun nadir ka'an qala lillahi alayya an a'tiqa abda fulanin la wafa'alahu. Faedah yang kedelapan juga bahwa nazar alladzi la yamlikuhun nadir, nazar untuk sesuatu yang tidak dimiliki. Ya, seperti orang contohnya, saya bernazar untuk membebaskan budaknya si Fulan. Saya bernazar untuk menyembelih, ya, sapi tetangga. Ini bukan punya dia, maka la wafa'alahu. Tidak boleh ditunaikan. Ya, karena bukan punya dia.
Kemudian yang kesembilan wujubul wafa'i bin nadril khali minal ma'siyah ad-dakhil tahta milkin nadhir. Wajibnya menunaikan nazar yang tidak terdapat maksiat di dalamnya dan juga tahta milkin nadhir itu memang punyanya dia. Saya bernazar untuk menyembelih unta. Nah, itu bukan maksiat dan juga itu unta milik dia, maka wajib untuk ditunaikan. Yang ke-10 nadra ibadah la yajuzu sarfuhu li ghairillah. Nazar adalah ibadah dan kaedahnya suatu ibadah tidak boleh untuk diserahkan ditujukan kepada selain Allah. Itu kaedahnya seluruh ibadah, ya, ibadah mahdoh tidak boleh untuk ditujukan kepada selain Allah. Sampai ini 10 faedah dari hadis Thabit bin Dhahhak. Nah, alhamdulillah kita telah menyelesaikan daripada bab la yuzbah lillah fi makan yuzbah fi li ghairillah. Kemudian kita lanjut pada bab minasyirki an-nadhr li ghairillah. Al-muallif rahimahullah taala membawakan bab termasuk dalam kesyirikan adalah bernazar untuk selain Allah. Jadi sempat disinggung disebutkan hadis tentang nazar-nazar, maka sekarang disebutkan bab diletakkan bab terkait nazar. Nazar untuk selain Allah. Nah, nazar untuk selain Allah. Ini termasuk kesyirikan, dosa besar, dapat memasukkan orang ke dalam neraka. Wa qaulillahi ta'ala yufuna bin nadri. Wa qaulihi ta'ala wa ma anfaqatum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamuh. Firman Allah Ta'ala. Sini ada dua ayat kita baca. Yufuna bin nadri. Ya, mereka menunaikan, memenuhi nazar mereka. Ini surat Al-Insan ayat ke-7. Ini ketika menyebutkan sifat-sifat kaum mukminin yang mereka menunaikan nazar. Kemudian ayat yang kedua surat Al-Baqarah 270. Wa ma anfaqatum min nafaqatin au nadartum min nadring fa innallaha ya'lamuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah 270, infak apapun yang kamu berikan, yang kalian berikan, atau nazar apapun yang kalian janjikan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Nah, kita baca penjelasan asyarh dari Syekh Saleh Hafizahullah. Munasabatu hadzal bab li kitab tauhid. Kesesuaian bab ini dengan kitab tauhid, ya bab termasuk dari kesyirikan, nazar untuk selain Allah. Nah, disebutkan anal musannif rahimahullah, al-musannif pengarang kitab tauhid, penulis kitab tauhid rahimahullah menjelaskan bayyana fihi naw'an min anwa'i syirkil munafi tauhid wa huwa nadru li ghairillahi li yuhdhara wa yujtanaba. Al-musannif menjelaskan di dalam bab ini satu jenis daripada jenis-jenis kesyirikan. Kesyirikan, jenis kesyirikan yang dapat menafikan tauhid. Ya, jadi kolerasinya kenapa di dalam kitab tauhid disebutkan kesyirikan? Ya, karena kesyirikan dapat menghapuskan tauhid. Jadi disebutkan di sini yaitu nadar, nadar untuk selain Allah. Tujuannya agar dihindari, agar waspada, agar yujtanaba dijauhi. Nah, disebutkan untuk dijauhi. Kemudian minasyirki ayat akbara an-nadru li ghairillah li'annahu ibadah wa sarful ibadah li ghairillah syirkun wa nadru masdar nadhara yanduru aujaba ala nafsi syai'an lam yakun wajiban alai syar'an ta'dziman lil manzuri lahu wa asluhu fil lughati al-ijabu. Kemudian beliau hafizahullah Syekh Saleh Al-Fauzan menjelaskan mufradat atau kalimat di sini minasyirki termasuk kesyirikan. Sebutkan beliau minasyirki termasuk kesyirikan yakni syirik akbar.
Syirik yang dapat menghalangi kita dari jannah selama-lamanya wal'iyadzubillah. Termasuk syirik akbar adalah bernazar untuk selain Allah. Nah, kenapa syirik akbar? Karena ibadah. Nazar ini adalah ibadah dan seperti kaidahnya menyerahkan ibadah untuk selain Allah adalah kesyirikan. Sehingga kita jangan bernazar untuk selain Allah. Nazar ini adalah masdar dari nazara yang dulu. Dalam bahasa Arab ada namanya masdar. Ada fi'il madi, ada fi'il mudhari, ada isim fa'il, isim maf'ul, dan lain sebagainya. Nah, nazar di sini adalah masdar dari nazara yang dulu. Ini jenis kata. Jenisnya masdar. Yang mana maknanya secara istilah adalah mewajibkan dirinya, mewajibkan sesuatu kepada dirinya yang mana sesuatu tersebut aslinya tidak wajib dalam syariat ini. Dia melakukan ini, mewajibkan dirinya ini sebagai bentuk ta'ziman, pengagungan terhadap sesuatu yang dia nadari. Nah, lil manzuri lahu sebagai bentuk pengagungan terhadap sesuatu yang dinadarkan untuknya. Nah, kita bernazar untuk Allah, mengagungkan Allah. Dan kalau bernazar untuk selain Allah, untuk temannya, untuk ya, batu, patung, nah ini ta'ziman untuk patung atau yang kita nadari tersebut, ini merupakan kesyirikan. Wa asluhu fil lughah dan secara bahasa adalah al-ijab, mewajibkan. Demikian makna nazar. Kemudian yufuna bin nadri di dalam ayat disebutkan mereka yufuna bin nadri memenuhi nazar. Yani mereka yutimuna. Ini mimnya ada dua, harusnya satu saja. Tama yutimmu. Yutimmu nama aujabu ala anfusihim minat ta'at lillahi. Dalam surat Al-Insan, yufuna bin nadri. Mereka memenuhi nazar. Yani mereka menyempurnakan menyempurnakan nazar, menyempurnakan apa yang mereka wajibkan atas diri mereka sendiri berupa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ternyata kemaksiatan nadarnya maka tidak boleh ditunaikan. Kemudian di ayat yang kedua ma anfaqatum ma bisa syartiyah wa yajuzu an takuna mausulah. Ya, jenis eh, ma-nya bisa menjadi ma syartiyah, bisa juga mausulah. Nah, ini dalam ilmu bahasa Arab. Anfaqatum min nafaqatin. Kalian menginfakkan nafkah, infak. Ini mencakup kata Syekh Saleh Hafizahullah menjelaskan yashmalu kulla shadaqatin makbulatin wa ghairi makbulatin. Mencakup seluruh sedekah baik itu yang diterima maupun yang tidak diterima. Au nazartum min nadrin atau nazar yang kalian nam yang kalian buat, yang kalian janjikan. Nah, ini mencakup yashmal kulla nazar makbulin wa ghairi makbulin. Mencakup seluruh seluruh nazar, seluruh nazar yang diterima maupun yang tidak diterima. Nah, maksudnya apa? Seluruh sodakoh, baik yang diterima tidak diterima, seluruh nazar yang diterima atau yang tidak diterima, maksudnya apa? Fa innallaha ya'lamu. Disebutkan di ayat tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Nah, mengetahuinya yakni fayujazikum alaihi. Kata Syekh Saleh menafsirkan, yakni membalas. Allah mengetahui sehingga Allah Subhanahu wa taala akan balas kalian. Nah, fafihi ma'nal wa'di wal wa'idi. Ya, sehingga di dalam ayat ini, ayat Al-Baqarah ini terdapat janji. Nah, dan terdapat juga sekaligus bisa menjadi ancaman. Ayatnya bisa menjadi janji dan bisa menjadi ancaman.
Nah, infak yang kalian infakkan, infak untuk jalan Allah atau justru untuk menghalangi dari jalan Allah, infak untuk maksiat yang mengeluarkan harta untuk boros misalnya foya-foya atau nazar, nazar untuk Allah, nazar yang diterima atau nazar maksiat, nazar yang ada kesyirikannya yang ghair makbul, tidak diterima, maka Allah mengetahuinya. Allah balas kalian kalau itu kebaikan, itu ketaatan, maka Allah siapkan janjinya berupa jannah. Kalau itu berupa, nah, kalau itu ternyata infak atau nazar yang tidak diterima, nazar yang maksiat, yang terdapat kesyirikan, maka Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya, Allah akan balas. Ya Allah akan beri dia ancaman. Ya, wal'iyadzubillah. Demikian kajian kita pada siang hari ini. Insya Allah kita lanjutkan terkait makna dari kedua ayat ini. Penjelasan syarah dari Syekh Saleh Hafizahullah Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjauhkan kita dari berbagai anwa' syirik, ya, berbagai jenis-jenis kesyirikan. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahi rabbil alamin.